Nah, buku yang kita bahas pada kali ini yaitu Falsafah Kenabian dari Murtada Mutahari. Nah, dalam buku ini terdapat 8 pembahasan. Dengan kata lain, ada 8 bab berkenaan dengan kenabian itu sendiri. Jadi Murtada Mutahari menjelaskan dulu secara teoritis mengenai mengapa Nabi itu menjadi sangat urgent atau mengapa Nabi itu mesti ada. Dan kemudian di bab akhir, specifically di bab ke-8, Murtada Mutahari menjelaskan tentang pribadi yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama tentang wahyu dan kenabian, bahwa wahyu itu berasal dari akar kata wahi yang artinya bimbingan. Jadi wahyu itu merupakan bimbingan universal yang berlaku bukan saja pada manusia tetapi juga seluruh makhluk yang ada dalam semesta, karena seluruh makhluk yang ada dalam semesta itu sendiri bergerak menuju kesempurnaannya masing-masing sehingga membutuhkan wahyu. Walaupun harus kita pahami bahwa antara wahyu yang diterima misalnya seekor lebah dan wahyu yang diterima oleh seorang nabi itu tentunya berbeda, karena lebah hanya memiliki insting, sementara Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh seluruh makhluk lainnya yang membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna, yaitu akal. Nah, di dalam buku ini juga Murtada Mutahari menjelaskan perbedaan antara seorang nabi dengan manusia jenius. Apakah seorang manusia jenius itu dapat dikategorikan sebagai seorang nabi-nabi di zaman modern, atau para filosof atau ilmuwan saintis itu setara dengan nabi di zaman yang dahulu. Nah, perbedaan mendasarnya kata Murtada Mutahari bahwa antara satu nabi dengan nabi lainnya itu memiliki keberlanjutan risalah yang sama. Dalam artian, nabi yang terlahir belakangan itu sebenarnya menyempurnakan risalah-risalah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Berbeda dengan para filosof atau para saintis yang antara satu filosof dan satu saintis lainnya itu memiliki perbedaan pendapat. Sehingga yang ada bukanlah sebuah sistem filsafat, tetapi filsafat-filsafat, kata Murtada Mutahari. Jadi berbeda dengan nabi yang memiliki satu tujuan yang sama tetapi pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik umat masing-masing setiap zaman. Sementara para filosof itu di antara satu dan lainnya itu memiliki perbedaan pendapat. Nah, adapun karakteristik para nabi, misalnya teman-teman kemudian merasa bahwa oh ada nabi baru nih, atau bagaimana mengidentifikasi bahwa nabi ini ternyata nabi palsu. Lihat saja bahwa dalam setiap nabi itu ada 8 minimal karakteristik menurut Murtada Mutahari. Yang pertama, ia memiliki mukjizat. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang inherent dalam diri seorang nabi. Yang kedua, dia maksum atau terjaga dari baik itu kesalahan yang tidak disengaja dalam artian lalai maupun kesalahan yang disengaja dalam artian dosa. Yang ketiga, dia memiliki bimbingan wahyu. Dalam artian bimbingan wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Quran surah An-Najm ayat 1-5 di situ disebutkan bahwa demi bintang ketika terbenam kawan Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru, bahwa apa-apa yang ia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dengan kata lain, seluruh ucapan Rasul itu sebenarnya wahyu, walaupun tidak semua yang dia ucapkannya itu merupakan bagian dari firman ilahi atau apa yang kemudian termaktub dalam Al-Quran. Yang keempat, karakteristik Nabi adalah dia tulus. Dia tulus dalam melayani, dia tidak meminta imbalan. Sehingga banyak dalam literatur Quran menyebutkan bahwa Nabi diberikan imbalan-imbalan untuk menghentikan dakwanya. Nabi kemudian membalas bahwa seandainya kau memberikan saya matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, saya tetap akan melanjutkan misi dakwah yang diberikan kepada saya. Yang kelima, konstruktif dalam artian dia membangun tatanan masyarakat. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW mengemban misi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Hingga kata Madinah sendiri itu berasal dari kata tamadun atau adab. Padahal nama dulu dari kota Madinah adalah Yasrib. Nah, Madinah yang merupakan akar kata dari tamadun, sehingga kemudian dapat diartikan sebagai kota yang beradab. Sehingga lahir pula apa yang kemudian kita sebut sebagai peradaban. Karakteristik yang keenam dari seorang nabi adalah perjuangan dan konflik, bahwa senantiasa dalam setiap perjuangannya, ikhtiarnya dalam membentuk suatu masyarakat yang beradab, ia mengalami konflik. Jadi ada konflik-konflik yang kemudian menjadi ujian bagi setiap nabi. Yang ketujuh dari karakteristik nabi adalah ia memiliki kitab suci. Walaupun tidak semua nabi
itu memiliki kitab suci. Kita mengetahui bahwa ada beberapa nabi yang diberi kitab suci, sementara nabi-nabi lainnya hanya berfungsi sebagai penyampai atau penyambung risalah dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Misalnya kita mengetahui ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil dari Nabi Isa, ada kitab Sabur untuk Nabi Daud, dan tentunya ada kitab suci Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Selebihnya adalah suhuf ataupun lembaran-lembaran suci pula dan merupakan penyambung risalah nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ciri yang kedelapan atau ciri terakhir dari para nabi adalah aspek manusiawi yang ada dalam diri seorang nabi, bahwa sebagaimana manusia-manusia lainnya, nabi juga itu memiliki dimensi-dimensi basyar, sehingga sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ana basyarum mislukum, artinya bahwa saya memiliki fisik yang sama dengan kalian, walaupun dimensi insan atau spiritual dari nabi dibandingkan dengan makhluk biasa seperti kita tentunya berbeda secara jauh. Nah, bagaimana peran historis nabi dalam membentuk suatu masyarakat? Nah, ada pandangan yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki peran sama sekali, ada yang mengatakan dia memiliki peran positif, ada pula yang mengatakan memiliki peran negatif. Contoh yang mengatakan bahwa nabi itu tidak memiliki peran sama sekali adalah mereka yang menganggap bahwa ya nabi itu hanya seperti manusia-manusia pada umumnya, dia hanya penyampai risalah. Sementara pandangan yang menyatakan bahwa nabi itu memiliki peran negatif, contohnya datang dari pandangan seorang Karl Marx yang mengatakan bahwa nabi justru membuat masyarakat itu menjadi lemah dan candu. Nah, sehingga lahir pula pendapat Karl Marx bahwa agama adalah candu. Karl Marx lebih lanjut mengatakan bahwa nabi itu justru berkompromi dengan kaum despotik, dalam artian ada segitiga emas antara agama di satu sisi, korporasi di sisi lain, atau para pedagang dan pemerintah yang despotik di sisi yang lain. Tentu pendapat ini dikritis habis-habisan oleh Murtada Mutahari. Sementara lebih lanjut, pendapat yang mengatakan bahwa nabi memiliki peran negatif adalah Friedrich Nietzsche, yang mengatakan bahwa kehadiran nabi justru membuat manusia menjadi semakin lemah karena nabi selalu berada di sisi orang-orang yang terzalimi. Tentu ini juga adalah pendapat yang keliru, sebagaimana Karl Marx, pendapat Nietzsche juga ini dikritik habis-habisan oleh Murtada Mutahari. Nah, pendapat lain yang menyatakan bahwa nabi itu memiliki peran positif ini terbagi dua. Satu mengatakan bahwa ya, nabi memiliki peran positif tapi hanya di masa lalu dan tidak memiliki relevansi di masa yang sekarang. Sementara pandangan lainnya menyatakan even nabi telah tiada, atau bahkan walaupun nabi telah tertutup dalam artian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi peran historis nabi itu masih terasa sampai sekarang. Karena kita memahami bahwa ada nilai-nilai atau ada misi yang diemban oleh setiap nabi. Apakah misi tersebut? Nah, misi dari nabi itu secara garis besar kita hanya pahami dua, yaitu keadilan sosial di satu sisi dan monoteisme atau tauhid di sisi yang lain. Tetapi terdapat 4 pandangan kaum religius mengenai tujuan atau misi dari nabi ini. Yang pertama menyatakan bahwa nabi memiliki tujuan ganda. Tujuan yang satu untuk dunia, yaitu keadilan sosial, dan tujuan yang lain untuk akhirat, yaitu monoteisme atau tauhid. Nah, pandangan yang kedua menyatakan bahwa antara satu tujuan dan tujuan lainnya merupakan sarana. Misalnya, pandangan kedua ini mengatakan bahwa keadilan sosial itu hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan masyarakat kepada tauhid. Sementara pandangan ketiga sebaliknya mengatakan bahwa justru tauhidlah yang merupakan sarana untuk mencapai satu tujuan kenabian, yaitu keadilan sosial. Pandangan Mutahari itu berada di pandangan keempat yang menyatakan bahwa memang keadilan sosial adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu tauhid, tetapi ada sarana yang masih tetap bernilai walaupun kita telah sampai kepada tujuan. Murtada Mutahari kemudian menganalogikannya dengan ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Misalnya, sarana yang kemudian tidak dipakai lagi untuk menjadi sarana setelah tujuan tercapai, yaitu misalnya tangga. Tangga tidak dibutuhkan lagi ketika kita sudah sampai di atap rumah, sehingga tujuan kita telah tercapai. Berbeda dengan misalnya ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu pengetahuan kita di SD, SMP, SMA itu adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan, yaitu ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah. Tetapi walaupun kita sudah mencapai tujuan, yaitu ilmu pengetahuan di bangku kuliah, kita tetap membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di SMP dan SMA sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan di ilmu pengetahuan tingkat
kuliah. Sehingga keduanya masih tetap eksis. Inilah posisi dari tujuan para nabi, bahwa keadilan sosial itu masih dibutuhkan walaupun masyarakat telah memahami dimensi-dimensi tauhid. Bahwa tauhid itu memang tujuan, tetapi keadilan sosial itu memang juga cuma sarana, tapi keadilan sosial itu sarana yang masih tetap eksis walaupun monoteisme telah dipahami oleh masyarakat. Lebih lanjut, Murtada Mutahari juga menjelaskan bahwa apakah misi yang dijalankan oleh setiap rasul yang tadi sempat kita sebut bahwa memiliki kesamaan misi tetapi berbeda-beda antara satu agama dengan agama lainnya, itu apakah jaminan pula bahwa karena perbedaan agama berarti meniscayakan perbedaan tujuan pula? Nah, Murtada Mutahari menjelaskan bahwa jamaknya agama-agama itu karena interpretasi atau miskonsepsi yang dipahami oleh umat-umat sepeninggal nabinya, bahwa agama-agama itu sebenarnya memiliki kesatuan sebagaimana tujuan Nabi yang juga satu. Nah, kenapa kemudian mengalami perbedaan? Karena distorsi di kalangan umat yang telah ditinggalkan oleh nabinya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mulai dari agama Nabi Adam sampai agama Nabi Ibrahim hingga kepada agama Nabi Muhammad SAW itu memiliki agama yang satu atau agama yang hanif atau agama muslim, yaitu agama yang berserah diri. Walaupun istilah atau penyebutan muslim, Islam, dan hanif di antara satu masyarakat ke masyarakat yang lain itu tentu mengalami perbedaan, tetapi esensinya masih tetap sama. Nah, apakah ada garansi pula bahwa Nabi sebagai penutup kenabian itu menjadi bukti bahwa kita tidak perlu lagi pada Nabi, atau justru karena Nabi telah berakhir dalam artian ditutup oleh khatamun nabiin, itu artinya tidak ada lagi alasan untuk kita mengikuti beliau? Nah, apa pula alasan pembaruan kenabian? Nah, alasan pembaruan kenabian misalnya kan tadi agama mengalami beberapa distorsi. Itulah alasan mengapa pembaruan atas kenabian itu menjadi sesuatu yang mutlak perlu. Sehingga disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, agama itu kemudian berkembang pula. Buku yang menarik juga membahas tentang pluralitas agama ini ditulis oleh M. Legenhausen, yaitu pluralitas dan pluralisme agama, bahwa alasan untuk pembaruan kenabian itu atau pembaruan risalah adalah karena adanya distorsi-distorsi yang dilakukan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, tetapi pertanyaan kemudian, ketika Nabi sebagai Nabi terakhir itu memang merupakan Nabi yang paling umatnya maju, dalam artian umat yang rasional yang tidak membutuhkan lagi mujizat yang sifatnya suprarasional, apakah memang tidak ada mujizat dari seorang Rasul SAW? Nah, ada pandangan yang menyatakan bahwa Rasul itu tidak memiliki mujizat yang supranatural. Mujizat kan artinya melemahkan, dalam artian melemahkan seseorang yang melihat mujizat tersebut. Banyak kaum Quraisy atau kaum kafir yang meminta atau bahkan menantang Rasul untuk memberikan mujizat sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Cuma Rasul menjawabnya dengan sederhana bahwa aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Itu bukan berarti Rasul tidak memiliki mujizat, tetapi Rasul menolak permintaan mujizat yang sifatnya tawar-menawar atau demi kepentingan kaum Quraisy. Misalnya kaum Quraisy meminta untuk dibuat sungai di tengah pohon kurma, atau meminta agar diberikan istana yang berasal dari emas. Itu kan merupakan daya tawar-menawar atau kepentingan ekonomis dan politik dari kaum Quraisy, bukan betul-betul pengakuan terhadap autentisitas dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi menolak mujizat yang sifatnya manipulatif, sementara di saat yang lain Nabi justru menunjukkan mujizat yang benar-benar nyata yang juga dilukiskan oleh Al-Quran. Misalnya Isra Miraj itu kan mujizat. Yang kedua terbelahnya bulan, yang ketiga memberikan makan dan minum kepada umatnya di lembah Taif ketika mengalami embargo 2 tahun dengan sebiji kurma dan mengeluarkan air mancur di ibu jarinya. Itu kan merupakan bagian-bagian dari mujizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Rasul memberikan rahasia kepada istrinya, istrinya justru menyampaikan kepada istri Rasul yang lain, sehingga Rasul menegur istri tersebut dan si istri mengatakan, dari mana kau tahu bahwa saya mengucapkan rahasia yang kau sampaikan kepada saya? Rasul menjawab bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukanku secara langsung. Itu artinya mujizat pula. Bahkan mujizat lain dari Rasul yaitu ketika dia anak kecil, ketika dia masih berusia sangat dini, dadanya dibelah oleh malaikat untuk kemudian dibersihkan. Itu beberapa mujizat untuk menentang pendapat yang menyatakan bahwa Rasul tidak memiliki mujizat selain Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran bukan mujizat, bahwa Al-Quran juga merupakan mujizat akhir kenabian. Salah satu kesempurnaan Al-Quran sebagai mujizat adalah bahwa ia masih relevan sampai sekarang. Yang kedua, tidak ada
distorsi atau ada garansi dari Rasul SAW termasuk Allah Subhanahu wa taala selaku yang memberikan firman kepada Al-Qur'an itu untuk tidak dapat diubah oleh siapapun. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa buatlah satu surah saja yang mirip dengan Al-Qur'an, niscaya kalian tidak akan dapat melakukannya. Itu penentangan Allah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan atau tulisan dari Muhammad, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi isi yang sangat memiliki daya tarik sastra yang tinggi, memiliki rentang kebenaran yang melewati ruang dan waktu, dalam artian dulu di abad ke-7 sekarang sudah abad ke-21 tapi masih relevan. Itu kan bukti bahwa otentisitas Al-Quran masih terjaga. Maupun dari segi teksnya Al-Quran kita bisa melihat rima dalam Al-Quran, bagaimana kandungan-kandungan katanya yang kemudian dapat membuat hati setiap orang itu bisa tersentuh. Nah, inilah yang merupakan karakteristik istimewa Al-Quran termasuk Islam. Nah, di bab ke-7 Murtada Mutahari juga menjelaskan bagaimana Islam itu sebagai sebuah agama yang paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang sempurna. Dalam Islam itu dijelaskan 3 konsep terbesar, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Akidah artinya kepercayaan kita atau keyakinan kita, tentunya tauhid. Yang kedua fikih, seperangkat aturan-aturan untuk menjalankan seluruh keyakinan kita. Dan yang ketiga akhlak, yaitu bagaimana kita berperilaku di masyarakat setiap harinya. Nah, terakhir Murtada Mutahari juga menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad yang suci tersebut. Nah, izinkan saya menjelaskannya ke dalam habit-habit Nabi Muhammad setiap hari, atau untuk mendemarkasi antara habit dan adab. Habit itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang, sementara adab kebiasaan pula tapi yang didasari secara khusyuk. Nah, habit Muhammad misalnya, habit spiritualnya Nabi Muhammad itu tentunya memanjangkan seluruh peribadatannya ketika ia seorang diri, tentunya di malam hari, dan memendekkan peribadatannya ketika dia berjamaah. Itu karena dia mempertimbangkan jamaahnya, ada yang biasa orang tua, ada yang anak kecil, dan sebagainya. Nah, dalam ilmu pengetahuan Rasul juga menjelaskan bahwa pentingnya berilmu pengetahuan. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya Rasul memerintahkan kita untuk betul-betul menjadi pembelajar seumur hidup, lifelong learning. Termasuk pula Rasul mengatakan bahwa ambillah hikmah dari manapun, walaupun dari mulut seorang kafir atau mulut seorang munafik, karena hikmah itu adalah harta karun yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, misalnya dalam berkeluarga juga Rasul sangat santun kepada istrinya. Begitupun di masyarakat, Rasul adalah orang yang melakukan dulu apa yang sebelum ia dakwakan, sehingga sebelum Rasul mendakwakan tentang perintah sholat, perintah puasa, ia sudah sholat dan sudah puasa duluan. Begitupun dengan kesehatan, Rasul itu sangat menganjurkan kesehatan. Bahkan dalam sepanjang hidup Rasul, hanya 2 kali Rasul itu menderita sakit, yaitu ketika ia syahid tentunya diracun, dan yang kedua ketika ia sakit setelah perang. Hanya 2 peristiwa di mana Rasul menderita sakit. Itu artinya Rasul sangat menginginkan kita untuk berperilaku sehat. Dan yang terakhir, bagaimana Rasul dalam bekerja atau mengamalkan habit-habit finansialnya. Rasul itu seorang yang sangat pekerja keras. Bahkan satu hadis berbunyi bahwa salah satu jihad yang paling besar adalah mencari rezeki yang halal. Sehingga bekerja itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya duniawi semata. Bahkan ada beberapa pekerjaan dalam buku ini dijelaskan tidak diwajibkan kita mengambil upah secara privat. Di antaranya ulama, hakim, dan kemungkinan juga kata Murtada Mutahari adalah seorang dokter. Nah, bagaimana dia mendapatkan upah? Upahnya adalah upah sosial, dalam artian humus yang diberikan oleh masyarakat kepada profesi-profesi mulia tersebut. Karena sangat pentingnya profesi tersebut, sehingga tidak boleh ada upah privat yang diberikan kepada seorang pekerja profesi tersebut. Akhir, izinkan saya menyimpulkan buku ini dengan apa yang oleh Murtada Mutahari sebut sebagai karakteristik manusia Qur'ani. Nah, karakteristik manusia Qur'ani itu adalah 5, yaitu mereka yang dapat menjawab 5 pertanyaan ini. Pertama, dari mana kita berasal? Tentunya kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kemana kita akan menuju? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pula, sehingga innalillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi relevan di sini. Yang ketiga, di mana kita sekarang berada, yaitu di alam dunia, sehingga kita harus menentukan posisi kita ini sekarang
akan menuju kemana, dan yang keempat adalah sebenarnya apa yang telah kita lakukan selama ini sehingga kita melakukan muhasabah terhadap seluruh perjalanan kita sampai ke titik ini, dan yang terakhir adalah bagaimana seharusnya saya melakukan sesuatu ke depannya sehingga kita melakukan perintah-perintah agama baik itu moral maupun hukum yang sifatnya berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk membawa kita kepada tujuan paling puncak, yaitu kepada kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu falsafah kenabian dari Murtada Mutahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?